Halo teman-teman, sahabat TioJB. Paimin sekarang berada di tengah-tengah kota Yangon, kota terbesar di negara Myanmar. Sejak kemerdekaan Myanmar di tahun 1948 hingga tahun 2006, Yangon adalah ibu kota negara Myanmar sebelum akhirnya dipindahkan ke kota Nay Pyi Taw. Yang konon nih, pemindahan ibu kota ini karena para pejabat tinggi Myanmar kala itu mendapat bisikan dari dukun supaya kekuasaannya itu aman, maka ibu kota harus dipindahkan. Alasan lain yang masuk akal karena kota Yangon telah overpopulasi dan crowded. Kota Yangon sendiri di zaman dahulu bernama Dagon, didirikan oleh bangsa Mon pada tahun 1028. Dagon kemudian diubah menjadi Yangon pada tahun 1790-an ketika Raja Alaungpaya dari dinasti Konbaung memperluas kota ini. Yangon sendiri berasal dari bahasa Burma, Yankon, yang artinya akhir perselisihan. Luas wilayah kota Yangon sebesar 598,75 km persegi. Dengan jumlah penduduknya sekitar 5,9 juta jiwa atau 10% dari total penduduk negara Myanmar. Jadi 10% dari penduduk Myanmar itu tinggalnya di kota ini, teman-teman. Pasti banyak nih di antara kalian yang bertanya-tanya, apakah aman kita traveling di negara Myanmar? Bukankah kondisi negara ini bergejolak? Bahkan seperti neraka kondisinya karena saat ini masih perang, saudara. Ya, Paimin sih tidak merekomendasikan liburan ke Myanmar ya teman-teman. Terlebih ke kota-kota pinggirannya yang masih berada di zona konflik. Sayang banget ya, padahal Myanmar itu bagus banget. Yuk siapkan camilan kalian ya. Sekarang ikuti Paimin yuk menjelajahi negara Myanmar secara virtual. Yang pertama, kita akan mengunjungi Pagoda Shwedagon yang lokasinya tepat di tengah kota Yangon. Tahukah kalian jika pagoda ini merupakan pagoda Buddha paling suci di negara Myanmar? Kenapa paling suci? Karena di dalamnya menyimpan 4 relik Buddha, yaitu tongkat Kakusanda, penyaring air Konagamana, sepotong jubah Kasapa, serta 8 helai rambut Siddhartha Gautama. Pagoda ini dibangun sekitar 2500 tahun yang lalu ketika Siddhartha Gautama masih hidup dan menjadikannya sebagai stupa Buddha tertua di dunia. Nah, ini yang paling unik teman-teman. Warna kuning emas di kompleks pagoda ini merupakan lapisan emas asli. Jadi bukan cat melainkan lempengan emas. Di sini juga ada pohon Bodhi, pohon suci bagi umat agama Buddha. Yuk kita berpindah ke sebelah timur Laut Yangon. Di sini ada sebuah tempat unik yang bernama Batu Emas atau nama aslinya itu Kyaiktiyo. Tuh, sesuai namanya, tempat ini terdapat sebuah batu yang berwarna emas. Batunya ini adalah batu granit biasa, teman-teman, namun dilapisi oleh emas. Ya, meskipun batunya itu kelihatan mencelek, namun bisa seimbang nggak jatuh loh teman-teman. Menurut kepercayaan masyarakat di sini, batu ini bisa seimbang karena di bawahnya itu, apa ya namanya? Bahasa Jawanya itu diganjel oleh sehelai rambut milik Buddha Siddhartha Gautama. Tempat ini tuh sangat rame banget, baik itu buat ziarah maupun berwisata. Yuk sekarang kita berkendara 360 km di utara kota Yangon. Di atas itu tuh ada sebuah biara Buddha yang bernama Taung Kalat.
yang berdiri persis di puncak gunung berapi purba. Yuk kita samperin yuk. Kita naik-naik cuy. Tangganya ini berjumlah 770. Nah, beginilah suasana di Biara Taung Kalat. Dari sini pemandangannya juga bagus pol. Nggak jauh dari Taung Kalat, kita bisa eksplor kota kuno Bagan. Kalian juga bisa naik kereta kuda untuk menyusuri kota ini. Oh iya, selain naik kereta kuda, yuk sini yuk ikuti Pak Imin melihat kota Bagan dengan naik balon udara. Yuhu! Harga naik balon udara ini sekitar 6-7 jutaan kalau dirupiahkan. Wow, bagus banget ya teman-teman. Tahukah kalian jika kota kuno Bagan ini di zaman dahulu menjadi ibu kota dari Kekaisaran Bagan pada sekitar abad ke-9 sampai 13. Di masa Kekaisaran Bagan, di tempat ini berdiri lebih dari 10.000 candi, pagoda, dan biara Buddha. Namun saat ini hanya tersisa 2.500-an saja teman-teman. Luas kota kuno Bagan ini membentang sejauh 104 km persegi. Wah, kalian bayangin tuh, di zaman dahulu pasti megah sekali. Kota kuno Bagan merupakan destinasi wisata unggulan di negara Myanmar. Yuk sekarang Pak Imin ajakin kalian ke beberapa candi dan kuil Buddha yang paling keren di kota Bagan. Yang ini namanya Tilominlo, sebuah candi yang memiliki 3 lantai. Lalu yang ini namanya Pagoda Swezigon yang berlapiskan emas. Pagoda ini dipercaya menyimpan relik gigi dan tulang Buddha Siddhartha Gautama. Nah, yang ini namanya kuil Buddha Ananda. Di dalamnya terdapat patung besar Buddha berlapiskan emas. Berikutnya ada Candi Nagayon. Lalu yang ini Pagoda Lokananda yang juga dilapisi oleh emas. Pagoda ini berdiri persis di sebelah sungai Ayeyarwady. Berikutnya ada juga Pagoda Mingalazedi. Next ada Candi Tadbinyu. Terus ini candi terbesar di Bagan, namanya Damayangi. Dan masih ada ribuan candi di kota Bagan ini teman-teman. Gimana? Myanmar keren banget kan wisata sejarahnya? Tak jauh dari kota kuno Bagan, kita akan mengunjungi kota Mandalay, kota terbesar kedua di negara Myanmar. Nah, di sini ada sebuah kuil Buddha yang sangat-sangat megah, namanya Mahamuni. Di kuil ini ada sebuah patung Buddha yang sangat suci. Tuh, patung ini dipercaya dibuat oleh Siddhartha Gautama dan hanya 5 patung saja yang dibuat oleh beliau. 2 patung ada di India, 2 patung ada di surga, dan 1 patungnya ada di sini.
Next, kita akan mengunjungi Pagoda Sandamuni. Pagodanya ini unik sekali teman-teman. Tuh, banyak banget kan? Tahukah kalian jika di sini tuh terdapat sekitar 1.700 pagoda. Dan ini nih yang paling besar. Di tempat ini juga ada patung Buddha berlapiskan emas. Berikutnya, ini paling keren banget cuy. Kita akan mengunjungi Pagoda Sutaungpye. Pagoda yang ini beda dari yang lain karena dihiasi oleh mozaik kaca. Oh iya teman-teman, kota Mandalay juga dijuluki sebagai kota budaya dan kota pagoda. Di kota ini terdapat lebih dari 2.000 kuil Buddha dan pagoda. Kalian juga jangan lupa mengunjungi Istana Mandalay, sebuah istana kerajaan megah yang dibangun di tahun 1857. Istana bergaya Burma ini memiliki luas 414 hektar. Jadi siapkan kaki kalian jika mau keliling istana. Istana ini juga menjadi saksi kejatuhan Kekaisaran Burma. Oke, berikutnya kita akan melihat bangunan batu bata terbesar di dunia. Nih, namanya Mingun Pahtodahwi. Sebuah mega proyek yang dibangun di tahun 1790 sebagai kuil agama Buddha. Tapi sayangnya, proyek ini mangkrak karena sang raja kala itu mendapatkan ramalan. Jika kuil ini selesai dibangun, maka negara ini juga akan lenyap. Nah, sejak saat itulah proyek ini mangkrak sampai hari ini. Yuk kita sekarang berpindah lagi. Saatnya kita berwisata alamnya teman-teman. Kita akan melihat Danau Inle, danau terbesar kedua di negara Myanmar. Luas danau ini sebesar 116 km persegi. Duh, nyaman banget suasananya, apalagi keliling sambil naik perahu. Yang unik teman-teman, di danau ini juga berdiri rumah-rumah penduduk. Mereka ini sebagian besar merupakan orang-orang dari suku Insar atau Inta. Pekerjaan penduduk di sini, selain menangkap ikan, mereka juga menawarkan jasa angkutan perahu. Penginapan juga ada. Ada juga yang berprofesi menenun kain khas Myanmar. Di sini nggak ada mobil, sepeda motor juga nggak ada. Jadi transportasi masyarakat sehari-hari adalah naik kapal kecil atau sampan. Di dekat Danau Inle ada sebuah pagoda unik yang bernama Pagoda Sue Inden. Tuh, bentuknya runcing-runcing dan banyak banget. Pagoda ini dibangun sekitar abad ke-12. Gimana nih? Kalian tertarik nggak untuk liburan ke negara Myanmar? Namun ditunggu dulu ya sampai situasinya itu kondusif. Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Yangon Myanmar sekitar 8 juta rupiah per orang. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB,
kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan